Kalau nggak salah drummer yang jago main marchingnya Travis Barker ya. Mak, berat banget, Mak. Alhamdulillah gue drummer ya. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Seperti biasa, gue mau mereview, tapi bukan drum hari ini. Di depan gue sudah ada 3 alat marching. Yang di kiri gue ini ada bass. Terus ini snare namanya. Terus ini tom-tom. Kalau tom-tom ini katanya ada yang trio, 3 artinya. Terus ada yang 4. Terus kalau ini 5 nih, ini Queen Tom. Adakah di sini teman-teman DND yang mantan pemain marching mungkin atau yang masih aktif main marching band? Maaf ya, karena gue bukan player marching band. Jadi ya ini gue sebagai drummer aja lah ya, mereview marching, gimana rasanya drummer main alat marching band. Gue juga bingung sih ini maininnya gimana, tapi excited sih kalau setiap kali ngelihat anak-anak marching gitu mainin, apalagi kalau udah pemain snare-nya ya. Itu jago-jago. Stickingnya, terus stick trick-nya, itu keren sih. Kalau nggak salah drummer yang jago main marchingnya Travis Barker ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Kalau di Indonesia yang gue tahu itu Putra Burger Kill, drummer Burger Kill, mantan pemain marching. Justru gue taunya Putra pemain marching dulu, baru gue taunya dia adalah drummer. Dan sekarang dia bergabung bersama Burger Kill. Oke, kita coba yang mana dulu ini ya? Kayaknya yang dari ini dulu deh. Kita mulai dari bass dulu. Bass ini adalah yang paling besar ya di marching band yang ada sekarang. Ini ukurannya 24 inch. 24 inch ukurannya. Lumayan besar. Kalau bass drum normal itu ukurannya cuma 22 inch. Tapi katanya kalau marching itu bass ini yang paling repot karena playernya itu nggak bisa satu, mainnya tuh harus do re mi fa sol la si do gitu loh. Jadi dari yang ukuran kecil sampai ukuran 26 apa 26. Ini kalau untuk ukuran bass drum itu gede banget, harus extra power nginjeknya. Alat-alat marching ini emang sengaja nggak digendong ya. Karena berat. Gue udah request pakai stand aja. Ini katanya lumayan berat ya. Coba kita angkat. Coba kita angkat dulu. Seberapa berat sih kalau gendong alat marching? Mak, berat banget, Mak. Gila, ini harus atlet emang yang main ini. Kalau orang-orang biasa yang lemah gitu, yang cepet capek, kayaknya nggak bakal kuat. Coba. Wanjis, 20 kilo ada sih. Iya, ini 20 kilo ada beratnya. Kebayang nggak lo jadi pemain marching, ngangkat ini, digendong ke sini, menggendong beban 20 kilo, terus lo sambil main, ya. Kan partnya, kalau bass ini katanya paling susah karena harus kompak tuh sama pemain bass yang lainnya juga. Ditambah lagi lu harus gaya gitu, harus ada dance-nya gitu kan ya. Wah, gila, gue nggak kebayang. Oke, ini basically sama kayak drum, bisa dicuning pakai kunci drum. Ya, tuningnya pakai kunci drum. Cuman gue nggak tahu tuningan idealnya untuk marching band itu seperti apa. Tapi ini tuningannya lumayan kenceng ya. Coba kita dengerin suaranya.
Biasanya suka dipukul nih kalau pemain marching rimnya. Wah. Dan kalau mainin bass ini wajib pakai stick ini ya. Ini stick mallet, wajib pakai stick ini. Haram banget mainin bass pakai stick ini, stick kayu. Ini nggak boleh dipukul begini karena kulitnya itu bisa totol-totol gitu loh. Kamu tahu harga head marching ini nggak murah, jauh lebih mahal dari head drum. Mungkin bisa jutaan kali ya satu headnya ini. Berarti kalau 2 head 2 juta. Alhamdulillah gue drummer ya. Jadi gitu ya, haram banget mukul bass pakai stick kayu ini. Jadi mukul bass harus pakai stick ini. Sekarang kita pindah ke snare ya. Yang namanya snare marching itu nggak ada yang kendor, nggak ada yang low tension, nggak ada. Semuanya super duper high tension. Super duper high tension. Kayak gini nih. Jadi pantulannya tuh di sini enak banget. Kita berasa kayak cepet banget ya, kayak speednya apa ya, bisa melebihi kayak kita mukul di snare drum. Karena di sini dengan tuningan yang super duper high tension, otomatis pantulannya rada sedikit terbantu. Enak banget ya, nggak ada effort gitu rasanya. Dan snare ini suaranya kencang banget. Lihat aja nih, gue mukulnya nggak yang tinggi-tinggi banget kayak mukul snare drum ya. Cuman segini doang. Suaranya udah kayak petasan. Ya karena memang marching ini alat outdoor ya. Terus juga jarang di miking. Nggak pernah kayaknya marching di miking kan. Dan nggak mungkin juga untuk di miking karena mainnya sambil jalan-jalan gitu. Jadi emang si masing-masing alat ini harus menghasilkan suara yang naturalnya tuh udah volumenya udah gede. Contohnya kayak snare ini. Suaranya kayak petasan sih emang. Nah, kalau biasanya anak marching snare itu wajib traditional grip gini ya. Gue agak kagok sih main traditional grip gini. Kagok bener. Oke, nih gue mau coba angkat kira-kira snare-nya berapa kilo. Sama aja bang, berat banget bang. Gila, berat ini. Jujur ini berat banget. Salut sekali lagi buat teman-teman pemain marching ya. Gue nggak tahu deh, gue nggak tahu rasanya kalau misalnya gendong itu gimana. Karena besinya aja mungkin berat ya. Ditambah lagi alatnya ini berat. Jadi memang hidup Anda sangat berat. Oke. Headnya snare ini setahu gue lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Terus ini bisa dicuning kayak snare drum pada umumnya. Jadi tensionnya ini bisa dicuning. Dia punya 12 lux. Gue nggak tahu, kalau di drum itu kan lux bisa patah, bisa hancur gitu ya. Gue nggak tahu ini apakah bisa patah atau enggak. Tapi sih kayaknya kuatnya ini besi nih. Mungkin udah dipikirin ya. Tapi ini jauh 10 kali lipat lebih kokoh dari snare drum sih. Kayak nggak mungkin patah atau hancur gitu ya. Makanya dia berat. Nah, gue penasaran deh sama bawahnya nih.
Oh, dia punya throw off-nya guys. Aduh, berat banget, nggak sanggup gua. Dia ini sama sebenarnya kayak snare drum. Dia punya throw off namanya. Tapi aneh gini ya snappy-nya. Terus snappy-nya tapi kayak apa ini ya? Bukan kayak senar gitar nilon rasanya. Coba ini sekarang gue penasaran kalau misalnya throw off-nya kita buka. Itu sekarang kita pasang throw off ya. Berasa ya bedanya ya. Ini head-headnya masih asli semua ya. Masih head Yamaha, tapi head Yamaha tuh udah by Rimo. Ya tahu sendiri lah, Rimo tuh kan salah satu head drum terbaik. Ini kayaknya sudah bertahun-tahun, headnya masih awet kelihatannya ya. Masih dengan head bawaan alatnya. Jadi kalau misalnya kalian beli alat marching ini, headnya tuh udah bagus dan kuat ya. Sekarang kita pindah ke Queen Toms. Kenapa dia Queen? Karena ini ada 5 piece. 1, 2, 3, 4, 5. Gue pengen angkat seberapa berat sih kalau Queen Toms. Angkat ya. Wow, enggak, berat banget ini. Juaranya adalah pemain Queen Toms dengan beban terberat dari hidupnya. Berat ya, jujur aja ini berat. Ya karena memang ada 5 tom. Mungkin kalau pemain marching gitu udah terlatih ya. Karena menurut gue dia bukan sekedar pemain, tapi dia atlet juga pastinya. Pasti ada latihan-latihan tersendiri lah. Nggak mungkin pemain marching nggak latihan, maksudnya nggak olahraga dengan rutin, nggak latihan angkat beban segala macam. Jadi menurut gue kalau pemain marching sih udah siap dengan alat-alat begini. Ya karena gue drummer aja nggak pernah ngangkat-ngangkat. Taunya kalau drummer diangkatin. Ini ukurannya beda-beda ya. Ada ini 6 inch. Ini 8 inch. Ini 10 inch. Terus ini 12 inch. Ini kayaknya 13 inch deh. Suaranya yang beda-beda juga pastinya. Coba kita dengarkan. Anak marching banget tuh ya. Ini tom-tomnya bawahnya bolong. Emang kayak gini ya kalau tom-tom di marching. Gue kayak berasa agak-agak ada suara timbalisnya gitu. Ya jadi reggae. Jadi berasa reggae ya. Karena bawahnya bolong jadi suaranya tang 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 gitu. Tapi emang yang paling gue suka itu suara ini sih, suara tom-tom ya dari suara marching. Karena tom-tom itu playernya harus lincah. Harus lincah dan biasanya agak lebih heboh kalau player tom di marching band. Yang menarik dari marching band ini selalu sticknya itu gede banget ya. Gue jujur aja yang biasa pakai stick 5A, megang stick marching rasanya kayak ngangkat barbel. Karena ini gede banget ya, gede, super gede. Tapi katanya sih kalau anak marching yang udah expert ya dengan sticking marching gitu, udah terbiasa megang stick marching ini, begitu megang stick drum itu kayak melayang gitu rasanya karena biasa gede. Terus stick drum kan agak lebih kecil ya, lebih ringan lah dibandingkan dengan stick marching. Gue mau panggil satu orang. Ini adalah orang dalam untuk menjelaskan
lebih detail lagi tentang alat-alat marching yang ada di depan gue ini. Tunggu sebentar ya, gue panggil orang ya. Oke, dia lagi. Di sebelah gue sudah ada Kang Ruli ya. Kamu anak marching juga ya? Anak marching juga, betulan. Tapi sebenarnya ini bukan produk marketingnya bukan gua sebenarnya. Mbak Suri, cuma Mbak Suri kayaknya lagi sholat. Nanti akan menyusul sini. Nah, lo bisa jelasin sedikit nggak Bang? Apa tuh? Ini yang lebih dalam ya. Kalau di marching band itu kayu-kayu gini nih pengaruh banget nggak? Jadi untuk menentukan alat itu biasanya pelatih ya. Oke. Sebenarnya sih kayu pengaruh sih, cuma terkadang lebih brand minded sih kalau di marching. Dari masing-masing brand itu punya karakter berbeda biasanya. Oke. Nggak cuma dari segi sound, tapi kenyamanan untuk kayak sistem mounting untuk carrier-nya seperti apa, beratnya seperti apa, itu juga menjadi salah satu pilihan juga. Kayaknya seperti itu sih cara ininya orang marching ya. Karena memang agak berbeda musisi, drummer untuk memilih alat sama marching band itu agak sedikit berbeda sih. Cuma memang salah satu line up yang terkenal memang Yamaha, salah satu line up marching yang terkenal sih. Yamaha ini paling terkenal ya? Ya. Jadi nggak cuma di marching band lokal, tapi di marching band DCI juga banyak yang pakai Yamaha. DCI itu apa kalau boleh tahu? Drum Corps International. DCI itu jadi kayak kompetisi besarnya di luar, namanya DCI. Kalau di sini ada IDCC, ada GPMB. Ya itu salah satu ya. Cuma DCI juga kayaknya akan masuk juga ke Indonesia. Jadi ada regulasi tersendiri yang nanti kita juga akan seperti DCI ke depannya. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman marching. Ntar gue salah ngomong lagi, dibully sama anak marching. Oke. Nggak apa-apa, kan kita drummer, Pak. Yo, ya drummer kita ya. Enggak, saya jualan drum. Dan mahal nggak sih alat marching itu, Bang? Lumayan. Masa? Lumayan. Snare ini berapa? Wah, saya harus lihat contekan, Bang. Coba kita lihat ya. Ini cuman gambaran aja ya yang gua cek dari Google sini. Ini tipenya Yamaha SFZ $600 ya. Ya, $600 berarti sekitar kalau di eBay 600 kali 15.000 $600-700 banyak. $600 ini snare doang ya? Nah, snare doang. Dan biasanya kalau marching pesannya nggak cuma satu doang. Oh gitu? Satu set langsung. Misalnya quintomnya 2, snare-nya 4. Oh gitu? Iya, karena biasanya... Jadi gue nggak boleh beli satu doang gini? Boleh, beli satu doang boleh. Cuma biasanya rata-rata tuh tender gitu satu. Jadi marching band A mau ganti nih, alatnya udah terlalu lama, ganti satu, ganti semua. Oh gitu ya. Karena marching band one sound, asik. Iya. Jadi bener-bener satu ganti semua ganti. Iya dong, biar harusnya seragam begitu. ya. Wah, baru tahu gak kalau ini harganya lumayan mahal ya? Mahal dan berat mainnya. Dulu gue main ini. Lebih mahal dari drum. Yoi. Gila, lebih mahal dari drum ya. Bahkan headnya pun lebih mahal kan, karena dia Kevlar. Headnya lumayan mahal, gue pernah lihat di toko musik. Sticknya pun lebih mahal, karena gede dibanding stick biasa. Oh ya? Iya, sticknya. Iya. Ini lebih mahal harganya. Lebih mahal. 200.000 ada. Dulu zaman stick normal itu 80 ribuan, stick marching bisa udah 150.200. Wah, cis, 2 kali lipatnya berarti ya? Yoi. Cuman sih kayaknya yang bisa matahin ini Hulk juga ya? Tapi kan kalau marching rim shotnya ini kan mukul Kevlar kayak mukul kayak mukul tembok ya. Iya. Pantulannya kan gila banget. Terus belum sering mukul si besinya kan rim shot gini. Jadi kecenderungan patah misalnya sticknya nggak bagus ya, lumayan cepet juga. Oh iya? Iya, lumayan cepet juga. Meskipun gede nih ya ukurannya. Meskipun gede, karena kan powernya juga mainnya di outdoor juga kan. Jadi otomatis adrenalin lebih tinggi dan powernya akan lebih keras lagi. Jadi kecenderungan patah ya, sama kecenderungan bolong. Bolong ya? Iya. Oh, jadi hal-hal yang head pecah, stick patah itu di marching juga sering terjadi. Terjadi banget. Oke, Bang Rul. Yes. Gue mau mainin alat marching ini ya. Monggo.
teman-teman, semoga gue bisa. Oke, stay tune.